Kusuma, kalau kita tetap mengirimkan tentara kita ke Gaza, apakah ada risiko tadi dikhawatirkan justru dimanfaatkan mungkin oleh Israel maupun juga Trump? Ya, resiko itu tentu ada, bahwa itu sebagai sebuah kemungkinan terjadi, maka harus diantisipasi. Tadi concern dari Mas Andi, dari Prof. Hikmanto, betul-betul kemudian harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Maka poin-poin terkait tadi concern route of engagement, kemudian bagaimana cantolan dalam konteks regulasi di PBB, itu juga memang harus dikonfirmasi betul. Maka apa yang terjadi di Swiss kemarin betul-betul harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Saya berharap bukan hanya Indonesia, tetapi juga Qatar, juga Turki, dan semua negara-negara praktis sekarang 28 total di Board of Peace, 18-nya sangat pro terhadap Palestina, juga harus mengukur secara tegas. Ini aturannya seperti apa, modelnya seperti apa, cantolan terhadap PBB juga seperti apa. Maka harus didiskusikan. Kita masih punya ruang waktu untuk melakukan itu sampai nanti di momentum 19 Februari di Amerika Serikat. Nah, di level inilah yang kemudian perlu didetailkan sekali lagi. Dan kita tentu kalau misal kemudian dihadap-hadapkan pada sebuah kalkulasi yang barangkali kurang etis dalam tanda kutip ya, ketika kemudian Indonesia berdampingan itu bukan berarti kemudian kita menjadi friend, soulmate, dan bukan. Tetapi ini adalah bagian dari sebuah langkah strategis. Kalau kita merujuk ke catatan sejarah dulu, Mbak, dalam tradisi sejarah Islam, dalam tarikh Islam, Nabi Muhammad itu juga pernah melakukan sebuah model perjanjian yang dalam pandangan sahabat itu dianggap merugikan komunitas muslim. Namanya perjanjian Hudaibiyah. Tetapi dalam konteks itu dia justru yang dianggap merugikan secara taktis tetapi melahirkan kemenangan strategis. Maka lahirlah fenomena Fathul Makkah. Tapi sekarang saja sebelum kita tunggu waktunya, tadi pimpinan Hamas sudah menyampaikan ketidaksukaan. Bukankah itu akan menimbulkan konflik kita? Begini, logika itu tadi disampaikan oleh Kang Hasibullah Satrawi, bahwa perspektif dari teman-teman Hamas, saudara-saudara Hamas, tentu memiliki positioning yang tidak bisa kemudian kita tolak ya. Faktanya demikian. Benar, tapi yang kita khawatirkan kan kalau nanti sampai berkonflik itu maksudnya. Concern terhadap positioning Hamas memang dalam konteks ini juga sama terhadap positioning dari Israel. Jadi mereka percaya dan mereka juga tidak mau dalam konteks two-state solution itu mereka tidak mau. Nah ini adalah ikhtiar kita. Sekali lagi dalam konteks logika political realism ya, dalam konteks hubungan internasional, teori lama sebenarnya, Morgenthau 1940-an pasca Perang Dunia II. Fakta di dunia ini ketika kemudian terjadi konflik, kemudian kita berharap perdamaian, kalau kita kemudian mengabaikan kekuatan yang selama ini menjadi akar dari sebuah konflik, maka sama saja kemudian kita membiarkan konflik terjadi dan kemudian pembantaian itu terjadi. Dan ingat Mbak, satu poin. Kalau kita tidak kemudian memberikan ruang pembatasan itu, destabilization, kemudian demilitarization dalam konteks Gaza, ini menjelang Ramadan. Dulu, setahun yang lalu, kita berharap itu dari PBB. Hentikan itu, resolusi itu, jangan sampai kemudian Israel menghantam Gaza. Yang terjadi, tetap terjadi. Nah ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam konteks ruang strategis. Tetapi sekali lagi, sisakan ruang kecewa di sana. Mas, suara Gaza, suara Hamas di Gaza itu harus didengar. Karena kita tahu ya, memang kalau Palestina, kan kita tahu kalau misalnya yang di West Bank, tepi barat itu kan kebanyakan Fatah. Tapi yang di mana Gaza, itu kan Hamas. Nah sekarang kita mau menyelesaikan awal ini, yang sekarang ini dalam resolusi itu Gaza. Kita nggak bicara soal tepi barat nih, Gaza. Bagaimana tidak kemudian kita dengar apa yang dikendaki oleh mereka yang dari Hamas, ya? Memang kita bicara tentang rakyat Palestina, tetapi jangan lupa bahwa di Gaza itu basisnya Hamas. Dan kita harus berhadapan sama mereka. Pak Ical, Anda sudah mendengar suara saya? Ya, jadi menurut Anda sendiri, apakah DPR sudah mempertimbangkan risiko terhadap tentara kita kalau kita tetap mengirimkan mereka ke Gaza? Sudah, makanya sebelum pengiriman itu ada hal penting yang mesti diperjelas sebelum pengiriman itu. Yang pertama adalah
menyangkut otoritas yang diberikan oleh siapapun nanti yang akan mengirim, baik oleh BOP maupun oleh PBB. Mandat apa yang digunakan adalah bagaimana memastikan bahwa tentara kita itu punya ruang yang cukup untuk melaksanakan misinya. Misinya itu adalah perdamaian, rekonstruksi, dan aksi-aksi kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa pengiriman ini adalah bagian dari menjaga stabilitas domestik politiknya kita, politik domestiknya kita. Jangan sampai gara-gara kita ngirim di dalam negeri yang luar biasa protes. Kenapa? Karena fenomena domestik politik ini atau political domestik ini sudah terjadi di Prancis, di Australia, di Inggris, di mana mereka mengakui Palestina itu karena adanya tekanan dari internal negara. Jadi political domestik yang mendorong sehingga negara mengambil keputusan itu, dan itu yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, oleh presiden. Pak Ical, kalau Israel dengan Hamas itu masih bermusuhan, bagaimana kita mengambil peran menjalankan misi perdamaian mereka? Yang pertama penting untuk dipahami bahwa Indonesia terlibat di situ itu karena semua faksi di Palestina, termasuk Ikhwanul Muslimin, kemudian Palestine Authority, kemudian Fatah, semua mendukung kalau Indonesia mengambil peran lebih proaktif. Termasuk bahkan negara Qatar, Turki, Uni Emirat Arab itu mendukung untuk Indonesia bisa berperan aktif karena Indonesia menjadi salah satu representasi yang diinginkan atau diterima dengan baik oleh Presiden Trump. Nah, di sini kelihatan bahwa sudah beberapa kali kita berusaha tanpa kehadiran aktor-aktor lain selain PBB, ternyata sama sekali tidak efektif. Maka begitu ada tawaran dari Presiden Trump itu kita anggap sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mencari perspektif yang baru yang mungkin bisa memberikan peluang yang lebih besar. Tadi dalam beberapa wawancara saya juga bilang, tetapi yang paling penting adalah kita meminta juga jaminan dari seorang Presiden Trump itu bahwa kalau Israel masih nakal, boleh dong Israel sekali-sekali disentil kupingnya, kalau perlu ditarik kerah bajunya. Biar bagaimanapun juga Israel itu selalu mendapatkan dukungan psikologi dari Amerika. Sehingga kalau Trump juga memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mendapatkan perdamaian di Gaza dan memerdekakan Palestina juga dengan usaha kita semuanya, maka Indonesia boleh mengambil peran yang lebih proaktif. Bahkan kalau perlu Indonesia juga mendukung supaya kita keluarin duit hampir 17 triliun demi perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina. Ya, saya sudah tangkap. Mas Andi, jadi menurut Anda seburuk apa risiko kalau kita tetap, berbahaya nggak sih untuk tentara kita kalau tetap pergi ke Gaza untuk apa namanya yang tadi kita belum ada mandat PBB juga begitu kan? Yang saya pahami mempelajari konflik Israel-Palestina terutama dengan Hamas, ya tujuan taktikal dari rejim Netanyahu adalah menghilangkan Hamas dari Gaza. Ya, tujuan paling taktikalnya itu, dan tidak mau pemilikan senjata Hamas di Gaza. Itu sudah kelihatan ketika merancang Abraham Accord, sudah kelihatan merancang 20 Peace Plan dan seterusnya. Jadi kalau seandainya pasukan kita masuk ke Gaza, apalagi masuk ke Rafah, ya bayangkan saja panggung ini adalah Gaza. Ya. Senjata kita itu tidak mengarah keluar untuk mencegah ada tentara Israel masuk ke Gaza. Senjata kita itu diarahkan ke dalam agar tidak ada aksi-aksi bersenjata dilakukan oleh Hamas. Itu yang diinginkan oleh Board of Peace. Ya. Karena itu untuk saya kita masih sempat nih untuk merapikan Board of Peace. Resolusi tadi keluarnya November 2025. Board of Peace-nya baru sah di Januari 2026, nanti dilanjutkan di 19 Februari 2026. Harus ada alignment yang jelas antara Board of Peace dengan resolusi dengan PBB. Pakai pasal bab 7 ya piagam PBB. Kalau Indonesia ingin mengirimkan, benar-benar diminta mengirimkan pasukan, maka Indonesia harus yakin bahwa itu baret biru. Indonesia harus yakin bahwa itu akan tanda tangan MOU dengan UN Peacekeeping Mission. Indonesia misalnya harus memastikan bahwa nanti kodalnya tidak dipegang oleh Israel. Ya, kodalnya akan dipegang oleh ISF. Ya, kalau bisa ISF tidak ada Israel, karena Israel adalah salah satu pihak yang bertikai. Kalau nanti ditugaskannya ke daerah yang paling susah, misalnya di Rafah, maka Indonesia harus memastikan dukungan aliran logistik dari perbatasan Mesir ke Rafah itu harus dibuka. Karena dukungan aliran logistik dari jalur Rafah itu sekarang diblokade, diembargo oleh Israel. Itu harus dibuka.
Kalau tidak dibuka oleh Israel, kita punya ketergantungan yang sangat besar ya secara logistik ke Israel. Itu di Rafah, tapi begitu sudah di tengah, begitu sudah di daerah utara, nggak ada opsi. Kita masih bisa nggak kira-kira merapikan itu, Mas Andi? Masih sangat-sangat bisa. Masih bisa. Ya, kita punya ruang itu. Harusnya pemerintah masih ada ruang. Ya harap diingat bahwa yang namanya bot office itu kan 5 layer ya. Yang menjadi masalah itu layer kedua. Layer pertama yang disebut sebagai bot office, anggotanya negara. Layer kedua, layer ketiga, layer keempat ini entitas individual semua. Di layer terakhir yang layer kelima itu ada administrasi teknokratik. Isinya orang-orang Palestina. Sebagian besar dari Fatah, ada beberapa yang mewakili Hamas. Tapi struktur BOP yang seperti ini membuat mereka bukan entitas yang dikenali oleh PBB. Kalau kita mau aman, Board Office keluarkan ISF-nya. ISF ini yang kemudian diminta mandat dari Dewan Keamanan PBB. ISF-nya dikeluarkan begitu, Mas Fuad, bisa? Silakan. Sebetulnya gini, kalau kita melihatnya dalam konteks yang lebih luas, misalkan ketika Pak Presiden Prabowo menerima tokoh-tokoh ormas Islam, MUI, Muhammadiyah, NU dan sebagainya, beliau menjelaskan bahwa yang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI dan sebagainya, Ketua NU juga, ini adalah ikhtiar Indonesia untuk mencapai two state solution. Dan ketika kita masuk BOP itu tujuannya adalah untuk memerdekakan Pancasila. Dan dari BOP itu sendiri ada two state solution, dan dari situ itu ada aturan-aturan yang diikuti. Dan Pak Presiden menjelaskan bahwa ketika nanti ada di tengah jalan ada persoalan-persoalan yang merugikan Indonesia dan tidak sesuai dengan mandat awal untuk mencapai two state solution, untuk melindungi rakyat Palestina dan sebagainya, Indonesia akan mempertimbangkan ulang. Tentu saja pemerintah akan mendengar masukan-masukan dari para pakar apa yang harus dilakukan ke depan. Pak Dian, jadi two state solution dapat tercapai kalau misalnya kita gabung BOP? Begini, saya merasa khawatir ya, cara kita melihat isunya. Ternyata kita berdasarkan semata-mata dari asumsi, terutama terhadap resolusi PBB 2803 itu. Saya cuma mau bilang gini, two state solution dan penyelesaian damai masalah Palestina di Gaza tidak ada kaitan sama sekali dengan ISF sama BOP. Lebih dari itu, PBB pun tidak ada kaitan dengan ISF dan BOP. Apa yang ada di resolusi 2803 sekedar endorsement dari PBB terhadap 20 poin proposalnya Trump. Yang di dalamnya situ, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk piagam BOP, di dalam tuh 20 poin itu jelas terungkap bahwa yang namanya Hamas tidak dianggap di situ. Harus didismantel dan tidak boleh berpartisipasi apapun dalam bentuk rekonstruksi Gaza. Bahkan dibongkar pembuatan senjatanya, gorong-gorongnya, sama sekali dilucuti senjata, itu menjadi kewajiban. Tapi bukan PBB yang melaksanakan, ISF yang akan mendapatkan tugas. Saya mau singgung tadi Mbak Leona bilang, dimanfaatkan dan ketersinggungan dengan antara pasukan Indonesia. Kalau dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika, ini semua buatannya Amerika. Berarti bukan dimanfaatkan, memang dibuat oleh mereka. Nah, yang kedua bahwa ketersinggungan pasti terjadi, Pak. Karena apa? Tugas ISF melucuti senjata sudah ditolak oleh Hamas. Buktinya sekarang, sebenarnya ISF ini semua bisa berjalan kalau dalam ceasefire sekarang Israel menarik diri kembali ke Israel, Hamas melucuti senjata. Masalahnya Hamas dari awal tidak mengakui 20 poinnya Trump. Jadi mereka tetap di situ. Berarti mereka tetap pegang senjata, mereka tetap bermain di gorong-gorong tunnel-tunnel itu. Berarti mereka tetap berusaha membuat senjata. Ini saja sudah tidak akan memungkinkan ISS berjalan. Jangan lagi memikirkan kita akan bisa mengirim seenaknya. Karena tadi tuh belum ada aturan main segala macam. Saya cuman begini loh, kalau kita mau membaca resolusi PBB, tolong jangan dilihat nomor PBB-nya. Tapi lihat isinya, hanya endorsement terhadap 20 poin, dan di situ Pak Jenderal itu jelas diungkapkan bahwa untuk hal-hal di Gaza itu, terutama di perbatasan terkait dengan perbatasan tadi, kita harus anggota ISF harus berkonsultasi sama yang namanya Israel dan Egypt.
Konsultasi berarti kita harus berhubungan. Nah, dalam konteks Gaza dengan Hamas saja, kita harus melakukan mandatnya yang ada di 20 point, yaitu melucuti Hamas. Pasti bentrok sama Hamas. Ya, kemungkinan itu sangat Mas Ford besar. mau jawab nanti, Mas Bot tetap bersama kami saudara, tetap di Bola Liar.